Itu dia, makanya lu harus punya plan, terstruktur, ada koridor waktunya. Nah, lu harus berani evaluasi diri lu sendiri. Kan kadang di situ yang susah kan gitu. Iya. Halo teman-teman, balik lagi di program Cerita Sisi Lain bersama saya Bo Chandra. Di episode kali ini, saya akan ngomong sama salah satu musisi metal di Padang, penulis lagu juga, videografer juga. Banyak banget gerakan dia yang dia lakukan selama beberapa tahun kebelakangan. Namanya Akbar Nicholas. Lois, ya, agak epic tuh. Thank you Om. Om Akbar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya penasaran sebenarnya Om Akbar, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih serius, kita pengen tanya dulu nih, Om Akbar ini background pendidikan maksudnya. Pendidikan, latar belakangnya sampai hari ini tuh gimana ceritanya? Kalau sebenarnya background edukasional saya sebenarnya di sastra Inggris ya. Di UNP juga kebetulan kan gitu ya. Nah, cuma pergerakan saya di awal itu lebih banyak ke aktivisme. Sebenarnya memang dulu main metal juga, cuma masih main ya kayak ngumpul suka metal tapi ngumpul aja, tapi belum terproyeksi gitu aja sih. Tapi lebih yang udah pakai yang saya agak totalnya memang lebih ke di sastra Inggris sama aktivisme terutama. Berarti dulu langsung ke musik metal? Enggak, ikut festival kayak standar SOP enak. Sekarang berarti fokus di race band ya? Iya. Race band. Band pertama apa? Waduh, nggak ingat Om. Banyak. Kapan Om Akbar pertama kali main band? SMP kayak 2002 ya berarti. 2002 ya? Itu Peter Pan udah belum sih ya waktu itu ya? Udah kayaknya sih ya. Udah. Ya, Peter Pan kan ya. Gitaris kan, yang untuk jadi jokes orang nyetem gitar kan pakai lagu Peter Pan. Udah. Mimpi yang sempurna ya? Ya, itu. Biasanya gitaris tahu. Timnya Om Boy ada gitaris kalau nggak salah. Mimpi yang sempurna. Jangan dia nyetem pakai itu. Race sendiri sebenarnya itu kapan sih? Oh, masih baru, terbilang baru Om. Kalau untuk konsepnya sebenarnya udah lama, dari tahun 2000. Kalau kayak saya kan tadi main, kalau pertanyaan Om Boy saya main musik pertama mungkin kalau untuk nampil aja mungkin 2002-an SMP ya. 2002 ya. Tapi hitungnya udah 20 tahun ya? Iya, itu kan nggak dihitung sebenarnya karena iya kan maksudnya dari awal perjalanannya kan udah 20 tahun ya. 20 tahun benar. Karena kan kita ngomongin Om Akbar itu nggak bisa lepas dari race juga ya. Tapi sekilasnya sih sebenarnya race itu 2-3 tahun belakangan. Baru awalnya konsepnya udah ada dari tahun 2010. Saya mulai proyeksinya di akhir tahun 2017, jalannya efektif di 2018 awal. Berarti itu sekitar 4 tahun ya? 4 tahun, yang efektifnya 4 tahun. Mundur ke belakang, sebelum race kan di sastra Inggris ya? Om nulis-nulis juga nggak sih? Nulis saya kebetulan. Lebih banyak ke, yang pertama yang pastinya jurnal ilmiah pastinya ya. Jurnal ya? Ya, terus gabung di organisasi aktivis, saya lebih ke kayak... Apa tuh organisasinya? Cultures of Resistance namanya, itu organisasi aktivisme internasional ya. Om sambil minum? Boleh Om ya? Boleh. Jadi lebih banyak istilahnya copyright. Itu apa ya? Jadi jadi untuk backgroundnya sih, kalau Cultures of Resistance ini salah satu organisasi berbasis aktivisme internasional. Kemanusiaan? Semuanya, social justice, segala macam. Ada pendidikan juga, swasembada, apa sih namanya kalau kita nanam mandiri itu yang kayak pangan. Jadi kurang lebih basisnya di aktivisme, cuma medianya ke film dokumenter. Film dokumenter. Kebetulan yang organisasi itu bisa dibilang salah satu organisasi besar juga, salah satu organisasi yang bisa nyeret
ini agak sensitif yang nyeret Israel ke sidang PBB gitu loh. Oke. Jadi organisasi kemanusiaan gitu ya? Iya, lebih ke situ. Musik sendiri itu sebagai media, Om Akbar membawa apa ya, kegelisahan dalam diri tadi? Benar, saya pribadinya proyeksinya dari pengalaman yang saya dapat situ, saya proyeksinya ke musik saya gitu loh. Ke musik? Ya, ke musik saya. Sekarang nih selain Res ada proyekan lain nggak sih? Ada, kayak personal atau project musik. Oh, musik? Ya. Oh, musik nggak ada. Res Cuman aja. Res doang. Berarti kalau selain musik apa? Ada Gaps kebetulan. Kita kayak ada saya, ada Haris juga, ada Doris. Sebenarnya ada 5 atau 6 orang. Itu videografi atau? Iya, lebih ke pervisualan, visual. Jadi kita bikin dokumenter kayak gitu atau konten-konten tentang populer kultur. Tapi di Padang konten-konten kayak gitu apa ya? Maksudnya bisa dimonetize nggak? Maksudnya bisa efeknya apa gitu? Kalau maunya sih, karena landasan pertamanya kalau Gaps itu kan sebenarnya itu foundernya Haris, itu kebetulan teman saya yang ngajak kan. Jadi sebenarnya kita ini ada 3 background yang berbeda, karena Haris full di musik. Saya musiknya masih parsial sebenarnya, karena tulisannya lebih banyak sama tulisan lebih banyak di situ. Jadi kita gabungin konsep yang cocok apa nih? Jadi hubungan fenomena musik dengan aktivisme. Jadi lebih kayak gitu, Om. Nah, dari situ otomatis landasan kita berpikir itu nggak terlalu, masih lebih berat ke aktivisme dulu. Jadi belum melulu ke monetisasi ya. Jadi ekonominya masih belum terpikirkan. Pada 2019 gitu jalannya itu. Tapi mulai sekarang udah mulai rebrand lah kasarnya. Kita udah bikin logo baru. Jadi proyeksi yang untuk menunjang kekuatannya si komunitas ini secara finansial udah kita pikirin juga sebenarnya. Ya karena kan ini Res itu udah 2 mini album ya? Ya udah 2 mini album. Produksi video klipnya pun ya kalau boleh dibilang sih di Padang itu salah satu band yang paling serius bikin video klip. Ya. Bagi Om. Artinya kan ini ya, maksudnya punya biaya yang besar logikanya logikanya gitu. Kalau misalnya nggak bisa dimonetize, itu gimana cara bertahannya? Yang paling pertama sih kasarnya standar ya, kita kalau maksudnya kita main total. Maksudnya saya pribadi bersyukur karena kita sama tim, maksudnya si Res ini nggak sendiri juga kan gitu. Ada kayak 3AM support, ada UC Media, ada Gaps juga, terus beberapa kolaborator lainnya juga di situ, yang dimana masing-masing kolaborator itu kayak kolektifan gitu ya? Kolektifan, tapi keterikatan kita itu nggak sebatas profesionalisme aja, Om. Jadi udah emosionalnya juga ada, jadi mungkin itu cukup terbantu untuk penanganan di masalah biaya. Kan begitu, kalau misal standarnya biayanya segini, jadi nggak segitu sebenarnya gitu, ya bikin kan video begitu. Yang dengan hasil segitu, harusnya kan besar banget gitu ya. Bisa ditekan. Karena kita punya, maksudnya sama-sama kenal juga, masing-masing juga udah punya kedekatan emosional juga, visinya sama. Artinya ada gerakan komunitas juga ya? Kurang lebih, tapi belum dilegitimasi kan. Kolektifan lah gitu ya? Lebih ke kolektif, semangat kolektif. Di Padang sendiri untuk skena musik metal gitu ya, itu sebenarnya besar atau gimana sih? Saya nggak terlalu ngikutin nih, cuman ada beberapa gitu ya. Cuma ada beberapa yang saya tahu gitu ya. Gimana sih Om? Kalau dibilang besar, kalau marginnya kita hitung populasi Padang yang 1 juta, kalau penikmat metalnya cuma 100, 200, 300, 500 kan nggak bakal connect kan begitu. Nggak bakal besar, tapi karena kalau kita bicara subkultur cukup besar sebenarnya Om, apalagi di tahun-tahun kayak seingat saya ya, seingat saya main yang saya main di skena metal di Padang kan itu startnya 2008, 2007 2008. Itu bisa dikatakan lagi naik-naiknya terus. Tapi zaman itu kan band masih banyak ya, banyak festival banyak gitu parade juga banyak. Parade juga musik metal-metalan masih banyak panggungnya masih gitu banyak. Ya. Kayaknya belakangan sejak era sosial media, internet makin berkembang gitu. Saya nggak tahu di Indonesia ya, tapi di Padang kayaknya musik-musik itu tambah jadi minoritas nggak sih?
Saya pikir benar, saya setuju dengan Om sebenarnya. Kalau dari dulu sampai sekarang memang minoritas, cuma yang ditambah sekarang dengan variabel yang Om bilang tadi makin minoritas memang. Ya, makin sempit dia, belum lagi kan efek-efek genre baru kan ya, begitu. Betul. Yang dimana itu yang pasti mempersempit perkembangan si genre si metal ini mungkin kan begitu. Nah, cuma sih kalau kata memang agak susah jadinya karena penikmatnya sedikit. Penikmat sedikit sebenarnya bisa jadi karena memang sebagai penikmat nih, misalnya saya sebagai penikmat musik gitu ya, saya ngerasa nggak ada pilihan gitu. Maksudnya kayak Res ada 2 mini album, adalah katakan 10 lagu gitu. Musik metal yang lain juga tidak punya lagu yang bisa kita nikmati benar. banyak gitu ya. Saya nggak tahu nih proses dapurnya gimana, tapi bisa dibilang nggak itu juga salah satu sebab sebenarnya kita nggak bisa nyalahin aja nih orang yang musik metal makin sedikit penikmatnya karena memang nggak ada pilihan yang cukup gitu. Ya, setuju saya dengan itu sebenarnya. Dan lagi kalau kata saya sih, kalau untuk dibilang, jadi kita buka-bukaan aja ya. Iya. Kalau untuk band, menurut saya kalau kan yang masalahnya kita mulai dari general aja sih dulu ya. Kenapa industri musik di Padang agak susah majunya kan begitu? Ya, selain musik Minang. Ya, itu beda lagi karena musik Minang kabarnya ada yang bisa memonetisasi karya sampai 1,5 M kan tuh. Gila juga itu kan gitu. Ada lah gitu ya. Ada lah gitu. Saya sih itu aja gitu. Kita geser ya. Jadi kalau waduh gue lupa mau ngomong apa nih. Oh iya. Si pemusik menurut saya bukan bilang jadi mending si Respon sendiri. Menurut kami udah berusaha untuk maksimal, tapi bukan berarti kami capai 100% target kami gitu loh Om. Betul. Kurang lebih yang kita kan punya plan nih, punya draft plan, punya tabel segala macam itu paling kayaknya udah dilakuin lah ya. Iya, kenanya cuma 55%. Jadi kita sportif aja gitu loh. Si Respon baru 55% gitu loh. Dan menurut saya banyak teman-teman musisi di Padang terutama, terlebih lagi metal. Kalau untuk produktif aja ada gitu loh. Tapi relevansinya dengan statement Om tadi kan memang benar. Lu main gak butuh bikin lagu aja bro, lu banyak lagi, lu harus promo segala macam hal-hal begitu, lu harus punya plan. Nah di situ yang menurut saya salah satu penyebabnya satu lagi yang mungkin agak mandek gitu perkembangannya. Itu termasuk ini nggak sih? Termasuk kita tertinggal nggak sih? Maksudnya gini, mungkin di era 2000-an band itu bisa disupport penuh oleh label misalnya, mayor label lah misalnya ya. Tapi kan makin kesini itu juga nggak bisa diandalkan gitu. Kayaknya emang kalau kita jalan sendiri, artinya kan selain produk lagu gitu, kita juga butuh program-program lain yang untuk mendukung gitu. Nah sementara teman-teman di skena metal di Padang sendiri masih pakai pola yang lama atau sebenarnya udah beradaptasi ya? Kalau Res kayaknya udah ya. Udah beradaptasi 55%. Tapi tapi kalau misalnya kita lihat secara umum ya, saya juga cari di internet misalnya band metal Padang juga nggak nemu banyak. Gitu. Benar ya di situ kayak kalau kata saya tadi. Jadi menurut saya nih masih kayak gimana? Ini misalnya gini analoginya kalau kata saya ngebandnya semasa kuliah gitu loh. Iya sih. Jadi itu pas tamat udah selesai aja gitu ya. Lu tamat kuliah udah selesai. Lu ada yang ngeband setelah tamat kuliah, pas dapat kerja selesai. Ada yang ngeband setelah dapat kerja berkeluarga selesai. Jadi hal-hal kayak gitu maksudnya. Artinya kan emang si oknum musisinya tidak memandang band itu sebagai bagian dari hidup dia yang harus dia jalanin sampai nanti gitu ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu sebatas juga sih, ya sebatas hobi aja gitu. Iya kemungkinan, tapi kalau mengeneralisasi kayak saya agak oknum tadi saya bilang oknum. Iya mungkin kebanyakan, tapi mungkin saya mikirnya gini loh Om, kayak ya mungkin itu salah satu motifnya, cuma satu lagi mungkin kayak kan shifting nih cepat, maksudnya sekarang teknologi udah jauh kalau kita bandingin 2098 kan gitu, 2000-an atau 98 atau 2008 mungkin.
sekarang ini mau nggak mau lu main band, lu nggak boleh main aja gitu loh. Maksudnya selain bikin karya itu, rata-rata teman skena pada tahu itu gimana prosesnya kan, apalagi yang kolektif gitu loh, pasti susah. Tapi kita nggak boleh berhenti di situ gitu loh. Kita harus punya struktur pola kerja dalam koridor waktu tertentu yang kita checklist tuh, kayak tabel. Lu 1 tahun lu mau ngapain, dibikin gitu loh, nggak di res sendiri ada yang kayak ada tabelnya. Rencana jangka panjang, rencana jangka pendek itu emang disusun serapi itu berarti ya? Disusun dan dievaluasi per 2 atau 3 bulan. Tapi band-band metal di Padang ngelakuin hal yang sama nggak? Nggak tahu saya. Jangan tanya. Karena gini ya, karena gini Om. Kadang-kadang tuh kita suka teriak-teriak, kita nggak diapresiasi ya. Kita suka teriak-teriak, kita nggak dikasih panggung, nggak didukung gitu. Sementara kita sendiri sebenarnya nggak ngasih diri kita ke panggung yang tepat gitu ya. Iya benar. Lu input lo aja nggak maksimum. Iya gitu. Maksimum kan gitu. Maksudnya ketika karyanya juga nggak sampai ke kita, gimana kita mau apresiasi kan gitu. Kayaknya ada banyak kok orang yang masih banyak orang yang suka dengar musik metal gitu ya. Termasuk di luar, apalagi kalau sekarang kan digital udah berkembang pesat. Artinya kan pasar musiknya nggak hanya Padang aja gitu. Benar. Bisa lebih luas. Ya, bisa lebih luas. Dan tidak hanya tidak hanya bagian kecil dari kita aja gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak sampai ke mereka, yang akhirnya kan nggak didengar juga kan gitu. Ya itu dia, makanya lu harus punya plan, terstruktur, ada koridor waktunya. Nah lu harus berani evaluasi diri lu sendiri, kan kadang di situ yang susah kan gitu. Iya betul. Tapi satu lagi gini, artinya kan ketika misalnya produksian tadi dengan promo termanage dengan baik, bikin videonya dengan baik gitu, ada anggaran yang besar gitu. Kita akhirnya kan mau tidak mau nih memandang sebuah band, sebuah karya atau sebuah album lah, itu sebagai investasi kita kayak usaha kan akhirnya kan. Bener, lu invest dulu nih. Ya harus invest kan. Gitu. Invest dulu ya bener. Karena kan ya nggak mungkin juga lah nanti ketika kita manggung nih misalnya, kita kan dibayar nih, tanpa kita nginvest itu nggak mungkin kan. Bener. Tapi di Padang sendiri, ini yang saya amati Om ya, kayaknya orang masih belum banyak yang sampai ke situ, tidak memandang band album itu sebagai sesuatu aset yang kita nginvest ke sana gitu. Gitu nggak sih? Ibaratnya masih malas nih bayar videografer gitu. Kayak ngerasa rugi gitu nggak sih? Kayak ngerasa rugi, terus ngedekatinnya juga sembarangan karena lu bro bisa bikinin video gue nggak kan gitu. Iya. Kayak dia kan. Iya. Banyak mungkin kan begitu, cuma saya nggak tahu motifnya apa gitu. Maksudnya motifnya apakah memang tidak tahu kan begitu. Kalau menurut kita sih maksudnya di res ya, semua kolaboratornya maksudnya nggak di res aja, teman-teman cukup sadar bahwa kayak pola-pola itu harus dikerjakan gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Ya mau nggak mau, ibaratnya kalau misalnya kita kurang dana nih, kita masuk dengan cara kolektifan tadi kan. Iya benar. Tapi kan itu banyak juga gitu. Dan artinya ya ketika proyeknya bisa dikerjain bareng, proyek orang kita kerjain, proyek kita kerjain bareng gitu ya. Mutualisme kan ya, gitu betul. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa kayak gitu ya berarti harus punya modal sendiri gitu ya. Iya bisa juga gitu. Cuma yang satu lagi nih, kalau setahu saya nih banyak teman-teman yang udah capai step segitu, malah saya tahu ada beberapa band senior juga. Maksudnya teman-teman band yang nggak senior nggak junior juga yang udah ngejalanin pakem itu gitu loh di Padang. Saya bicara skena nggak hanya metal aja, ada hardcore juga. Dia bisa bikin jaringan tour yang jalan dari beberapa titik, dari Pulau Sumatera, ada yang ke Bali, ada yang narik ke atas. Band Padang? Iya dari Padang semua, ke Singapura, ke Malaysia, itu banyak. Itu cukup kuat berjejaring kalau jejaring band metal ini kan sebenarnya kuat banget ya. Kalau diikutin kayaknya di setiap kota ada skena yang bisa nampung lah gitu ya. Tapi kan itu tetap pakai
ya tetap ada dana berangkatnya gitu ya. Di situ maksud saya yang mungkin kadang kan level mentalitas orang kan beda-beda ya. Iya, betul. Ya mungkin ada yang 1-2 kali udah coba, mungkin outcome-nya tidak sesuai dengan yang diperkirakan, jadi menyerah kan begitu. Kita nggak nyalain orangnya juga karena kehidupan kan banyak variabelnya. Apalagi kalau misalnya umur sudah bertambah, kehidupan juga berubah gitu ya. Kayaknya nggak usah main band lah, mending jadi fotografer yang pasti ada duitnya gitu ya. Apalagi dengan skena musik yang nggak semudah, maksudnya nggak mudah juga ya, tapi kayaknya pasarnya nggak sebesar genre yang lain gitu ya Om ya. Minum dulu Om. Ini haus. Om, naik tajam-tajam amat Om ya. Santai. Nah, untuk lirik sendiri sebenarnya kadang berbahasa Inggris ya, karena Om sastra Inggris. Iya, ada. Tapi beberapa bahasa Indonesia juga. Yang baru bahasa Indonesia kebetulan. Campur nggak sih? Iya, emang campur ya. 90% bahasa Indonesia. Itu apa sih sebenarnya yang pengen Om sampaikan? Sama kalau untuk tematis lirik ya kebetulan masih Contoh satu lagu gitu misalnya. Lagu yang baru. Kalau yang baru kan kalau Res nih ada temanya itu fundamentalnya untuk lirik, untuk pesan ya, karena kebetulan saya juga komposernya. Yeah. Jadi semuanya itu lirik terutama yang dimelodikan sebagai vokal kan gitu, berbasis ya social justice dan self awareness gitu loh. Politik juga. Pastinya di social justice kan gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak lebih ke kita ngomong keluar itu berbasis social justice, kita ngomong ke dalam itu berbasis kayak gini loh, kayak Om yang bilang tadi. Gue bikin band, tapi gue nggak maju di Padang. Gue nggak nyalahin orang-orang Padang ya. Lu lihat dulu diri lu gitu loh. Ke dalam gitu ya. Ya, jadi dua itu fundamentalnya si Res dalam bikin lirik dan bikin musik. Gitu. Artinya selain ngeritik keluar, sebenarnya Res juga ngeritik dia sendiri ya. Nah, yang baru ini yang ngeritik diri sendiri sebenarnya. Oke. Karena nggak banyak orang sebenarnya yang mau ngeritik diri dia sendiri ya. Iya kan ya? Iya, nggak tahu. Kenapa Om melakukan itu? Kenapa Om melakukan itu? Parah nih masih Om Boy. Kapok dia ikut podcast. Enggak, karena kita seru-seruan aja sih. Artinya kan memang yang kita butuhkan kan pengarsipan pemikiran-pemikiran seperti ini gitu. Saya setuju Om sebenarnya. Makanya saya pas Om kontak langsung iya aja. Gak perlu langsung Om ya. Oke. Yang mungkin gara-gara pengalaman empiris saya kali ya. Maksudnya saya lebih banyak berkutat di aktivisme. Jadi ya kita, maksudnya saya ketemu orang dari berbagai belahan dunia dengan fenomena-fenomena yang terjadi di asal mereka. Itu tuh kita lebih kayak bersyukur gitu lah. Mengirim pertanyaan ke diri sendiri lebih banyak sebenarnya ya. Misalnya gini loh, gue keluhin apa, gue masih punya rumah kok, gue masih tidur di kasur. Dan masih ngeluh gitu. Iya, nggak masuk. Sementara orang di Maroko ada itu namanya Western Sahara, itu orang itu musisinya dia pakai media seni untuk perlawanan gitu loh. Betul. Karena mereka nggak bisa lawan pakai brute force, maksudnya pakai kekerasan itu nggak bisa, karena itu Spanyol, Maroko gitu, lu nggak mungkin menang lawan begituan, makanya mereka pakai media sebagai seni. Jadi saya ketemu orang kayak gitu, jadi lebih gimana ya, maksudnya ya udah segini doang masa lu nyerah gitu loh. Jadi sebenarnya Res ini juga selain salah satu bentuk media perlawanan juga. Memang itu intinya sebenarnya. Gini, apakah band-band metal itu ada semacam pakem isu yang dibawa harus isu sosial, harus isu politik, atau sebenarnya itu kecenderungan aja? Kalau kata saya sih gini, kalau semenurut pengamatan saya, jadi kalau saya salah silakan saya dihujat kan begitu. Kalau saya baginya metal ini bagi besarnya ada dua ya, maksudnya ini contoh impromptu aja, saya baru mikirnya juga sekarang. Maksudnya metal adrenalin, metal yang motivasinya adrenalin, metal yang motivasinya memang untuk sebagai perpanjangan tangan perjuangan gitu loh.
Itu gimana tuh maksudnya bedanya? Menurut saya itu sangat beda. Jadi misalnya gini kan kalau identik nih kalau gigs metal atau acara metal atau mau panggung besar kayak di Jerman, orang pada mosh pit, circle pit. Jadi kan akan adrenalin tuh yang dipacu di situ. Oke, untuk meluapkan emosional sendiri ya. Iya, gitu. bisa, tapi motifnya mungkin terpicu kayak adrenalin. Jadi misalnya gini, pemuasan diri sendiri gitu ya, lebih kemungkinan ya karena kalau yang dominan motivasi karena yang tahu itu hanya si individu dan Tuhan ya. Kan gitu, karena motivasinya adrenalin otomatis tujuannya yang di sebelah tadi gitu menurut saya. Tapi banyak juga band metal mau itu dari grade A atau sampai grade lokal kayak kita masih berpegang di fundamental yang sebelah, motifnya memakai metal itu sebagai perlawanan. Jadi kasarnya saya pribadi masih percaya prinsip bahwa art itu adalah human emotion. Jadi lu semakin jujur, semakin orang bakal dapat. Orang bakal dapat gitu loh. Kalau bahasa sederhananya sih dari hati itu akan sampai ke hati. Nah, itu dia gitu loh. Itu bidangnya sih Om tuh. Ya, jadi lebih kayak gitu konsepsi yang percaya gitu. Makanya saya menaruh perspektif dua itu tadi gitu loh. Nah, kita kan ini ya, maksudnya di Padang sendiri sebenarnya nggak metal aja sih. Ada banyak teman-teman pekerja kreatif yang akhirnya kecewa terus pergi ke Jawa gitu ya. Untuk Om sendiri sih, baik secara personal atau secara grupnya, kenapa tidak bertarung di Jawa? Di Jawa. Yang pertama itu gampang Jo, nggak realistis satu. Simpel aja gitu. Maksudnya nggak realistis ini maksudnya dari posisi kita yang sekarang, serius. Ya nggak mungkin. Maksudnya beberapa dari kita, maksudnya ada yang berkeluarga juga. Saya pribadi berkeluarga juga. Pekerjaan rata-rata pada di Padang semua. Jadi karena Res sendiri sebenarnya secara realistisnya ya, secara ekonomi belum bisa menopang semuanya. Belum, nggak mungkin. Berarti emang nggak mungkin kecuali ada investor kan gitu. Ya, betul. Cuma kan jalan ke situ susah ya kan gitu. Jadi ada beberapa steps. Apalagi pandemi ya, makin nggak mungkin. Makin tipis. Makin nggak mungkin. Tapi kalau kata saya sih ya simple. Maksudnya kalau kita lihat nih, kalau yang biasa dievaluasi kita kan, ya sekarang harusnya main musik bersyukur gitu. Lu nggak mesti ke Jawa ya, nggak mulu harus ke Jawa. Dan nggak mulu juga ya, maksudnya mindset logosentrisme itu nggak harus ada kalau musisi daerah gitu loh. Lu bisa di sini kok, teknologi kan luas. Di lunya aja ngerti apa enggak, kuat apa enggak kan gitu. Dan mau nggak memanfaatkan teknologi dengan baik. Itu dia, betul ya. Dan mau nggak memanfaatkan teknologi dengan baik. Tapi secara personal sebenarnya nggak ini juga, nggak mau ke Jawa juga. Teman-teman yang lain mungkin beda, tapi saya pribadi mungkin Jawa prioritas keempat. Karena gini Om, kayaknya Om apa ya, script writernya juga, terus videografinya juga gitu ya, musik produsernya juga. Artinya kan semua skill itu Om punya. Iya, banyak juga yang nopang saya di belakang. Iya betul, tapi secara personal sebenarnya Om punya bekal yang kuat lah. Yang kalau misalnya itu di Jawa, itu mungkin peluangnya lebih besar gitu. Memang, artinya nilai, ya kalau saya sih realistisnya ya, seniman itu nggak bisa lepas dari nilai monetize tadi gitu. Saya setuju ya. Apalagi ketika misalnya kita laki-laki, ini bukan maksud mengecilkan peran perempuan dalam rumah tangga ya, tapi sebagai kepala keluarga kan kita mau yang terbaik lah gitu. Kenapa nggak pindah ke Jawa? Kenapa masih di Padang? Apakah di Padang ini sebenarnya juga nggak kalah amat kok secara industri gitu? Ya lebih ke situ tadi sih, maksudnya kita terutama alasan utama yang kenapa kita nggak move ke Jawa, maksudnya secara personal nih Om. Kalau secara band kan tadi nggak. Beda-beda kan ya, beda-beda. Kalau saya pribadi apalagi prioritasnya keempat oleh Jawa kan gitu. Tapi bukan berarti kalau ada tawaran ke Jawa kita nggak mau gitu loh. Misalnya yang kayak mungkin di mental kayak Synchronize atau Hellprint. Kolaborasi gitu ya. Kalau atau misalnya gini, Om diajak sama band metal di Jawa gitu. Secara personal nih, bukan secara res, bisa jadi gitu. Ya. Aduh. Ya kan banyak yang kayak begitu tuh. Banyak yang kayak begitu tuh gitu. Bisa tergantung itu cocok apa enggak sih. Ada kemungkinan kayak gitu juga kan ya?
Iya, bisa jadi kalau semuanya berjalan dengan benar. Iya kan, maksudnya ada kontrak yang jelas lah gitu. Iya. Artinya kan tidak menutup kemungkinan untuk untuk melebarkan diri selain dari res kan ini ibaratnya rumah lah gitu ya. Benar-benar. Artinya kan sesekali kan kita butuh jalan-jalan keluar gitu ya. Iya nggak sih? Refreshing ya, atau ekspansi mungkin. Kan sebenarnya kalau di Jakarta pun ada banyak musisi yang kayak begitu kan, bikin project yang lain. Rata-rata mereka punya skill itu semua kan. Project lain gitu ya. Untuk di Padang sendiri, apa sih yang Om harapkan, terutama di skena musik metalnya gitu? Atau kalau masih ada harapan ya apa sih yang harapkan gitu ya? Itu dia. Karena saya tuh harus realistis, Pak. Ya, kalau saya sih jujur aja sih, enggak. Kalau saya berharap saya bakal hidup dari metal di Padang, nggak mungkin. Sekarang nggak mungkin. Apalagi tapi pandemi ya. Iya, nggak pandemi aja juga nggak mungkin gitu loh. Iya. Jadi makin double nggak mungkin kan gitu Om. Maksudnya banyak juga kan alasannya, mungkin argumen saya terlalu deduktif. Jadi ini gini, harapan saya itu ya cukup realistis lah. Misalnya ada teman, ya kan saya juga manusia. Iya betul. Dan kita kan nggak bisa ketemu orang itu sekali aja nggak bakal klop kan. Nggak langsung connect lah gitu ya. Beberapa kali pertemuan udah oke, visinya sama, ya udah kita saling support gitu loh. Selama ini di Padang jadi yang saya harapkan belum saling support nggak sih? Waduh. Ya nggak apa-apa, maksudnya kalau itu kan sebagai evaluasi kita masing-masing aja ya. Kalau untuk dalam perspektif bisnisnya semakin banyak kompetitor semakin bagus. Iya, harusnya kan begitu. Ya, apalagi kalau sekarang tuh kan eranya era kolaborasi. Nah, itu dia. Jadi kalau memang motifnya band-band Padang macam tuh, ya bagus kalau kata saya sih. Tapi menurut Om gimana? Realita yang terjadi sekarang gimana? Kalau di Padang sebenarnya metal, kalau untuk yang memang kebetulan nih yang sekarang nih Om 2021 22 itu mulai banyak nih generasi baru, ada gelombang baru nih kayak kalau di metal. Om, artinya kan memang selama ini masih ada kecenderungan kita baik di metal sebenarnya ya, diakui atau tidak, kita tuh masih nggak rela orang lain yang maju duluan. Iya, nggak ikhlas. Iya, masih ada penyakit kayak gitu kan ya. Kalau saya bilang sih masih kentara sih. Iya, masih ini. Tapi kan sebenarnya generasinya udah beda, zamannya udah beda gitu. Kalau ada istilahnya tuh mental kepiting sih. Kalau ada yang baru naik sendiri ditarik lagi ke bawah, nggak tega orang lain naik. Kita sebagai pekerja kreatif atau pekerja seni lah, apalagi kalau kita masih muda, ketika ada satu orang yang naik dari Sumatera Barat, mau nggak mau itu mewakili kita. Harusnya itu, gitu kan. Harusnya. Jadi ketika dia naik sebenarnya juga bisa jadi pendukung untuk kita yang di bawah sebenarnya gitu. Tapi karena kita punya mental nggak rela orang lain lebih dulu tadi, akhirnya kita nggak ada yang naik nih. Makanya yang sama kan? Di bawah kan. Akhirnya kan kita nggak ada yang naik gitu ya. Metal sendiri kan Om udah 20 tahun nih main musik, skena metal lah gitu. Siapa band Padang, khususnya metal nih, yang sampai ke level nasional gitu? Oh, nasional. Ya, yang maksudnya di skena metal nasional itu emang apalah, umum lah dikenal. Ada sebenarnya ya, ada kayak nama-nama kayak Total Rusak itu satu, terus ada beberapa kayak ya maksudnya mungkin saya jelasinnya langsung lebih spesifik. Kayak Total Rusak itu band udah senior itu, kalau nggak saya sampai Ceko apa gimana, apakah itu kompilasi saya lupa juga, tapi gaungnya udah cukup internasional, itu yang lama. Terus kata sedikit ada kayak black metal kalau nggak salah saya Ifrit. Ifrit ya. Ifrit itu saya tahu tuh. Itu black metal tuh. Itu udah tua banget ya. Masih ada. Nggak tahu saya masih ada apa enggak kan gitu. Iya. Tapi cukup berbunyi lah kalau di lintas. Ifrit itu era 2000-an ya? Iya, 2005, 2008 ya. Karena saya pernah nonton dia tuh di Pasaman Indrock. Ketahuan umurnya. Pasaman Barat Indrock gitu ya. Ya, itu kan untuk dulu-dulu kan ada gitu. Ada beberapa sampai sekarang. Nah, malah kan dulu ada Blind Head. Ya, ada Blind Head gitu. Ada Ghostbuster. Ya, gitu. Ada Ghostbuster gitu ya. Tapi mungkin secara nama sih sebenarnya cukup besar gitu. Tapi kalau kita balik lagi secara
karya mau nggak mau nih ya. Ini mau nggak mau. Itu dia. Mau nggak mau itu saya sebagai penikmat musik, Pak, saya nggak peduli Anda sebesar apa, Pak. Saya butuh lagu yang saya dengar yang bisa gitu. Saya enjoy, yang bisa saya enjoy gitu, yang bisa saya nikmati gitu. Dan konsisten juga. Dan konsisten gitu. Artinya kan secara emang ini detektif. Artinya kan ini buat teman-teman metal terutama untuk yang muda, ayolah men gitu. Artinya kan secara produk karya kita boleh dibilang masih minim ya gitu. Masih. Bahkan sekelas nama-nama besar yang belasan tahun berkarya pun ya kita masih nyari nih karya dia di internet gitu. Kita nggak bisa cari bikin nama dia keluar list karya dia. Benar. Ada satu musisi sebenarnya tapi nggak metal, Ihsan Sukuter. Oh ya. Okay. Itu musisi yang paling produktif menurut saya. Dia tuh sama kayak Slank, jadi tiap tahun tuh ada album. Okay. Artinya kan dia itu besar ya bisa jadi salah satu efeknya karena karya dia yang terlalu banyak tadi gitu. Bisa jadi karya dia yang dikenal itu cuman ya 10-20 tapi sebenarnya karya dia udah ratusan gitu. Benar. Di genre apapun sebenarnya hal-hal kayak gitu kan juga salah satu hal yang berpengaruh gitu ya. Malah itu vital ya. Vital ya gitu. Ya. Kalau kita berbicara kualitas lagu sih kayaknya bisa diobrolin lagi lah ya bisa, gitu. Itu relatif lah ya. Bikin lagu berkualitas bertahun-tahun gitu nggak masuk akal juga sih gitu ya. Oke deh. Iya, kalau saya setuju. Mungkin yang paling pertama PR ya, bukan hanya bagi Shires, mungkin teman-teman yang udah lama tapi masih aktif atau yang baru datang lagi panas-panasnya juga kita butuh produktivitas dan kemawasan akan industri gitu. Lu main, lu nggak cuma ngeband aja, lu harus siapin EPK, lu harus punya list media lokal, nasional, internasional yang bakal harus belajar industrinya, harus belajar legalitas segala macam gitu. Lu nggak boleh naif lagi biar naik. Jadi kalau kita nggak ngerjain itu dan kita masih komplain, pada nggak maju-maju, gua nggak disupport sebenarnya gini sih ya. Kalau kita mau realistis ya, gua nggak disupport, musik gua nggak disupport, nggak diapresiasi, siapa lu? Nah itu dia gitu loh. Siapa lu gitu? Nggak relevan. Iya nggak relevan gitu pertanyaan. Emang lu pikir dengan bikin karya satu album orang gitu ngerasa wah nggak juga gitu kan? Orang nggak bakal mikir. Orang nggak bakal itu kecuali misalnya lu udah konsisten 10 tahun 10 album ya mau nggak mau orang akan ngelirik. Pasti gitu. notice. Orang akan ngelirik. Ya. Sebenarnya kan harapan kita itu sama ya. Harapan kita tuh Padang jadi satu jadi satu tempat di mana ada banyak sebenarnya mau dari metal, mau dari apa aja gitu dan muncul ke permukaan tanpa mereka harus keluar. Benar. Karena kan ada banyak teman-teman kita yang patah hati, kecewa kayak tadi lah, nggak dapat apresiasi segala macam, akhirnya lari ke Jawa gitu. Walaupun itu pilihan-pilihan masing-masing. Ada yang naik di nasional dan nggak mau ngaku minat. Itu ada. Siapa sih? Ada underground. Underground. Saya setuju sama itu si Om itu gitu. Itu mungkin salah satu bentuk kekecewaan ya. Mungkin kekecewaannya sangat dalam mungkin. Betul. Maksudnya nggak bisa melulu nyalain si Omnya juga gitu. Iya, betul. Karena sebenarnya juga gini lah kasarnya tuh. Ya selama ini gua berjuang, lu nggak pernah ngedukung gua ketika gua besar di luar, kenapa gua harus ngakuin lu? Cuma yang saya lihat dari prosesnya si Om itu prosesnya cukup progresif loh. Iya. Nah teman-teman yang lain mungkin kurang di situ gitu, nggak kurang progresif gitu loh. Jadi ya begitulah aja yang kita ambil yang progresivitasnya aja gitu. Kalau outcome-nya mau dia ngomong apa terserah dia. Ya terserah dia. Itu sih hak individunya dia. Tapi kalau lu udah seprogresif dia, bagus itu ekosistem terbangun. Ya kalaupun kita mau marah sama dia, ini kita emang ya kita udah ngelakuin hal yang sama. Nah itu dia, lu udah melakukan proses yang sama nggak kan gitu ya? Kita udah kecewa sedalam dia belum sih? Gitu ya. Itu dia. Sih. Tapi terakhir nih Om, digital. Nah, ada banyak nih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya genre-genre berat ini ya, genre-genre berat ini kan itu modalnya banyak, baliknya nggak jelas. Iya, pertama itu. Terus kedua ada kayak semacam apa ya, kalau saya sih mandangnya toksik sih, maksudnya musik gue bukan musik komersil, dan gue nggak harus promosi, yang penting gue karya gitu. Itu tadi, ya. Tapi kan masih ada yang kayak begitu kan ya,
Itu tadi yang kata saya sih, teman-teman harus mau industri itu. Kalau menurut saya itu terlalu naif gitu loh. Kan gini loh, memang itu hak pribadi masing-masing. Tapi kalau itu sampai lu gaungkan, sampai lu apalagi doktrin ke adik-adik gitu ya, yang baru gitu, hal yang seperti itu nggak sehat kalau kata saya. Karena kan apa ya, realistisnya sih kita butuh makan. Makanya gitu loh. Jangan makan dulu lah. Maksudnya gitar itu dibeli. Senarnya dibeli. Iya, gitarnya dibeli, senarnya dibeli, listrik studionya dibayar gitu, rekaman juga bayar gitu. Bikin lagu, kalau lu butuh rokok. Butuh rokok gitu. Butuh makan. Kalau misalnya nggak mau dimonetize kayak gitu juga, nggak ada tujuan monetize-nya gitu aja. Kalau duitnya banyak, nggak berharap apresiasi, nggak masalah. Tapi kalau masih ngeluh sih kayaknya juga nggak etis ya. Kalau itu cuma sifatnya pembenaran, itu basi sih. Iya sih. Ibaratnya pembenaran atas kegagalan gitu ya. Itu udah basi ya. Artinya kan sekarang itu mau nggak mau kita juga harus melek digital, harus mau kerja lebih, apalagi kalau kita di daerah, Om ya. Iya, effortnya harus lebih banyak gitu. Iya. Apa nih target Res dalam tahun ini atau dalam beberapa tahun ke depan? Karena EP-nya juga baru. Oh iya, baru launching baru launching. Ada berapa lagu tuh? 5 ya? 4, totalnya 4. Bisa didengar di semua platform bisa digital. Bisa semua platform digital. Albumnya 13 itu apa artinya? Albumnya sebenarnya namanya Ad Infinitum. Oh, Ad Infinitum. Ya, 313 itu salah satu track yang di dalam itu. Oh, judul lagunya. Ya. Oke. Kalau untuk tujuan sih pola kita masih sama. Kita bakal ada tujuan besar, ada kan gitu. Maksudnya ini di awal tahun. Kenapa Res selalu ngeluarin manifestasi di akhir tahun? Karena di awal tahun itu kita tembakin semuanya. Apakah itu festival, apakah itu rilisan, apakah itu promo, itu di awal tahun semuanya dimulai gitu loh. Berarti Res punya project tiap tahun 1 album? Kurang lebih kayak diusahain? Gitu. Ya, kurang lebih. Walaupun sejauh ini hanya berupa mini album kan gitu. Iya, nggak masalah sih. Kalau bagi saya sih, kita tuh sebagai seniman kan nggak jauh beda sama pekerja lain ya. Artinya kalau pekerja lain itu mereka ada sesuatu yang dihasilkan, kalau kita sebagai seniman nggak ada sesuatu yang kita hasilkan setiap tahun, artinya kita nggak kerja, kita nggak seniman. Kalau jam kerja lu cuma setengah jam terus lebihnya nongkrong ya nggak masuk. Iya, nggak masuk. Berarti lu bukan seniman, lu sok-sok senimanan aja. Kan rambut lu doang yang panjang. Oke, cukup Om. Nanti kita obrol-obrol lagi di proyek-proyek yang baru ya. Teman-teman, terima kasih. Jangan lupa dengerin lagunya Res Band. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya ada Res Official ya. Ada Res Official. Res Official. IND itu kalau nggak salah saya, soalnya orang urus beda. Ada Res Band di YouTube. Ada di YouTube semua. Di YouTube ada banyak Res sebenarnya, tapi cari aja lah yang video klipnya ada Minang-Minang, konsep-konsep Minangnya gitu ya. Ada kalau untuk cari yang karya kita yang terbaru itu Ad Infinitum ya. Bisa diketik Raze spasi 313 dan bisa dilihat nanti ada dicantumin nih linknya sama timnya Om Boy di bawah ini. Siap. Gitu ya Om ya. Siap. Diituin sama. Kalau untuk medsos personal Akbar Akbar KCHLZ Instagram, tapi saya jarang juga di Instagram. Ya, tapi lebih ke Res lah ya. Iya, lebih di Res. Nanti kapan-kapan kita aku pengen ngobrol sama teman-teman Res juga, karena kan biar lebih seru aja, lebih banyak gampang. Sip. Jangan lupa juga ikutin YouTube-nya Boy Chandra. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.